Karena ya, karena beberapa data terjadi duplikasi atau terjadi bahkan 3 atau 4 data yang sama, berbeda maksud saya tetapi dengan satu orang yang sama. Hal ini juga kemudian yang menjadikan pemerintah mengklaim bahwa data-data yang ada itu tidak memenuhi standar. Ya, bayangkan saja kalau misalkan kita berbicara suatu organisasi profesi memiliki data yang satu, organisasi profesi yang lain memiliki data yang satu juga. Lalu ketika ingin di-matchingkan atau ingin diperbandingkan atau digabungkan dengan data-data yang lain, itu kemudian tidak sama hasilnya. Maka hal ini menjadikan sebuah tidak terstandarnya atau kurang tepatnya data-data yang ada saat ini. Nah, Bapak Ibu, kemudian pemerintah memberikan solusi yaitu menggabungkan atau mengintegrasikan data-data yang ada melalui sistem informasi SDMK yang kita kenal saat ini adalah Satu Sehat SDMK. Nah, Satu Sehat SDMK ini menjadi sebuah kewajiban bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, bahkan warga negara asing ya, yang berkiprah di Indonesia untuk memiliki akun Satu Sehat SDMK. Nah, lalu apa sih Satu Sehat SDMK itu ya? Sebuah platform digital yang terintegrasi. Ya, platform itu berarti sebuah website atau alat yang kemudian basisnya adalah cloud yang tersimpan di big data atau data yang besar yang terintegrasi dari mulai dia kerja di mana, dia lulusan apa, organisasi profesinya apa, itu semua sudah terintegrasi di Satu Sehat. Bahkan nomor induk kependudukan sudah terintegrasi, STR-nya harus tervalidasi, lulusan mana tervalidasi, bahkan data-data pendukung seperti BPJS, nomor rekening itu harus sama dengan apa yang ada di Satu Sehat SDMK. Lalu pemerintah juga melakukan standarisasi dan integrasi data, membuat mekanisme yang standar yang berbagai sumber yaitu dari keprofesian tadi, yaitu data pekerjaan dan data pendidikan, data kompetensi. Saya beberapa kali membantu teman-teman karena STR-nya tidak bisa di-upgrade atau diperbarui jadi STR seumur hidup hanya karena perihal pendidikannya belum terverifikasi. Jadi ini adalah sebuah standarisasi yang dilakukan oleh pemerintah agar kemudian Satu Sehat SDMK ini menjadi sebuah solusi integrasi dari masalah-masalah yang tadi, fragmentasi dan inkonsistensi data. Nah, lalu Satu Sehat juga menjadi portal informasi tenaga kesehatan, ya seperti yang kita sekarang dan nanti atau beberapa hari yang lalu, yaitu tentang pelataran sehat. Ya, pelataran sehat yaitu portal informasi atau keprofesian dan peluang karir. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apa itu Satu Sehat SDMK? Satu Sehat SDMK adalah sebuah portal yang dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan untuk mengintegrasikan dan mengelola data seperti profil tenaga medis, ya, lalu tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di seluruh Indonesia. Kita kenal tenaga medis ada dokter dan dokter gigi, lalu tenaga kesehatan ada beberapa rumpun ya, dan tenaga penunjangnya. Nah, fungsi Satu Sehat SDMK di sini adalah untuk memfasilitasi pencarian atau integrasi profil dari database yang ada. Ya, sehingga database-database atau yang ketika kita daftar itu satu nomor induk hanya satu kali kesempatan untuk mendaftar. Jadi kemudian pemerintah dapat memastikan tidak ada lagi duplikasi data. Saya kemudian tidak akan lagi memiliki 2 nomor STR, ya, pembaruan data pribadi dan keprofesian serta layanan perizinan. Ya, pada tahap awal salah satu layanan yang dapat digunakan adalah perpanjangan STR seumur hidup. Nanti informasinya memang perpanjangan SIP juga dapat dilakukan melalui Satu Sehat SDMK. Walaupun pada saat ini Satu Sehat SDMK hanya dapat melakukan layanan perpanjangan STR seumur hidup. Target pengguna Satu Sehat SDMK sendiri yaitu banyak, Bapak Ibu, yaitu tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ya, ini adalah sebuah kewajiban. Tenaga medis dan tenaga kesehatan harus memiliki akun SDMK.
Lalu fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik mandiri, klinik pratama, klinik umum atau klinik-klinik yang lainnya harus memiliki akun Satu Sehat SDMK untuk memverifikasi tenaga-tenaga kesehatan yang ada. Lalu target pengguna SDMK yang lainnya juga yaitu Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah, Konsil Kesehatan, dan kementerian-kementerian terkait. Ada organisasi profesi, yaitu organisasi profesi kesehatan dan organisasi profesi medis. Lalu institusi pendidikan, fakultas kedokteran dan sekolah tinggi kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah gambaran tentang bagaimana seorang tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib memiliki akun Satu Sehat SDMK. Satu Sehat SDMK sendiri dapat terintegrasi atau dapat menjadi akun untuk pelataran sehat, ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah semacam arsitek ya atau arsitektur atau gambaran tentang SDMK, Sistem Informasi SDMK, Satu Sehat SDMK, dan ini modulnya. Di beberapa menu kita dapat temukan yaitu data diri yang berisikan tentang data diri kita, data profesi, mulai dari STR dan lain-lain. Data pendukung yaitu BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dan NPWP. Data pekerjaan juga dimuat di dalam Satu Sehat SDMK. Data pendidikan dan data pelatihan dan data kontak darurat. Ini adalah data-data yang kemudian dimuat dalam satu sistem yaitu Satu Sehat SDMK. Dan ini terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain. Misalnya data kependudukan, berarti terintegrasi dengan data yang ada di Disdukcapil. Ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berbunyi bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib memiliki izin. Ya, ini adalah sebuah undang-undang yang mengatur bahwa tenaga medis dan kesehatan wajib memiliki izin dalam bentuk SIP. Ya, persyaratan SIP itu harus memiliki STR dan tempat praktik. SIP diterbitkan oleh Pemda, dalam hal ini mungkin ada beberapa pemerintah daerah yang masih menggunakan atau masih dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, namun kebanyakan memang diterbitkan oleh DPM PTSP. Ya. Dalam kondisi tertentu, Menteri dapat menerbitkan SIP, permohonan SIP diajukan secara online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Nah, SIP berlakunya 5 tahun. Persyaratan SIP itu meliputi STR, tempat praktik, dan pemenuhan kecukupan kompetensi SKP. Nah, kita mengetahui bahwasanya tenaga medis dan tenaga kesehatan Indonesia memiliki 3 ranah yang harus dipenuhi, yaitu ranah pembelajaran, ranah pelayanan, dan ranah pengabdian masyarakat. Nah, salah satu ranah pengabdian masyarakat yaitu adalah bakti sosial. Ini SIP. Oke, lanjut. Itu Bapak Ibu, sekedar sekilas tentang eh, kebijakan Satu Sehat SDMK. Kita lanjut ke bagaimana tentang mengelola SKP platform, Bapak Ibu ya. SKP platform. Nah, kita memahami SKP platform. Dalam hal ini, Bapak Ibu nanti akan mendapat sebuah, kita langsung saja ke sini ya. Oke. Nanti Bapak Ibu
akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Ibu Nung tentang bagaimana mekanisme melakukan bakti sosial di kota-kota selain Kota Bogor. Setelah Bapak Ibu melakukan kegiatan bakti sosial, nanti oleh kami Bapak Ibu akan diberikan sertifikat dan bukti acara kegiatan. Nah, Bapak Ibu setelah mendapatkan sertifikat dan bukti acara kegiatan atau berita acara, nanti Bapak Ibu silakan masuk dapat melalui Satu Sehat SDMK atau langsung melalui pelataran sehat. Ya, kita contohkan di sini masuk melalui Satu Sehat SDMK. Di sini Bapak Ibu akan diminta memasukkan email dan kata sandi seperti biasa dan kode captcha-nya. Lalu akan nanti muncul seperti ini ya, Bapak Ibu, halaman seperti ini, halaman Satu Sehat seperti biasa. Bapak Ibu kemudian pilih yang SKP platform. Pilih SKP platform. Setelah dapat sertifikat, Bapak Ibu nanti dapat memilih menu SKP platform. Setelah Bapak Ibu memilih SKP platform, Bapak Ibu nanti bisa atau langsung ini SKP platform. Ini adalah gambaran jika Bapak Ibu belum pernah menautkan SKP platformnya sama sekali. Ya, nanti kita akan coba, saya akan buka akun Satu Sehat saya. Sudah ditautkan, jika memang muncul kotak dialog seperti ini, Bapak Ibu silakan lengkapi data sesuai dengan apa yang diminta oleh sistem. Biasanya sistem akan meminta data hal-hal yang memang terkait dengan keprofesian kita. Saya skip saja Bapak Ibu. Saya langsung ke cara. Oke, baik. Di sini saja. Ya, Bapak Ibu, jadi ketika nanti Bapak Ibu mendapatkan sertifikat kegiatan dan berita acara kegiatan yang telah kami terbitkan, Bapak Ibu masuk ke menu SKP platform. Setelah itu, Bapak Ibu dari SKP platform tinggal dicari ke ranah pengabdian masyarakat. Ya. Ke ranah pengabdian masyarakat, Bapak Ibu klik input, nanti akan diminta untuk memasukkan sertifikatnya. Saya izin buka langsung saja Bapak Ibu agar nanti ada gambaran. Seperti ini Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, nanti setelah mendapatkan sertifikat, kita masuk langsung ke SKP platform, menuju ke pengolahan SKP. Nah, lalu kita menuju ke menu formulir SKP. Ini adalah petunjuk teknis. Bapak Ibu dapat membaca beberapa petunjuk yang dapat Bapak Ibu manfaatkan bagaimana langkah-langkahnya. Dan menu kedua adalah formulir pengisian. Ya, untuk mengunggah seluruh sertifikat pembelajaran bakti sosial yang dilakukan sebelum terbit Undang-Undang Kesehatan, di sini menunya Bapak Ibu ya. Di formulir pengisian.
Nah, langsung kita menuju ke bawah ke submenu nomor 9. Submenu nomor 9. Di sini ada ranah pengabdian dan kita klik input, Bapak Ibu. Ya, kita input nama acaranya, kita tulis Bakti Sosial Cinta Yatim atau sertifikat-sertifikat yang dapat diterima oleh kita. Tempatnya di Bogor, penyelenggaranya Dental Pro Indonesia. Bukti dokumennya yang diupload adalah sertifikat ya Bapak Ibu ya. Coba kita dummy saja. Saya cari. Ini kita anggap adalah sertifikat dan berita acara. Lalu kita setting tanggalnya sesuai berdasarkan tanggal sertifikat yang Bapak Ibu dapatkan. Katakanlah Bapak Ibu dapatkan tanggal 25 Januari. Tanggal 25 Januari. SKP-nya 2. Simpan. Oh, karena belum ya. Berarti di Januari 24. Tapi Bapak Ibu nanti bisa memasukkan di Januari 25 Januari ya Bapak Ibu ya. 2024. SKP simpan. Nah, ketika ada notifikasi sukses, data berhasil disimpan dalam proses verifikasi. Nah, untuk melihat progres atau kemajuan unggahan kita, Bapak Ibu dapat menuju ke menu buku log. Nah, dari buku log ini di Bakti Sosial kita cari detail. Nah, di sini ada menunggu hasil pemeriksaan ya Bapak Ibu ya. Menunggu hasil pemeriksaan. Siapa yang meriksa? Yang meriksa adalah kolegium. Ya Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat nama acaranya Bakti Sosial, tempatnya di Bogor, Dental Pro Indonesia. Dan untuk memastikan dokumennya, kita dapat lihat dokumen. Nah, ini nanti sertifikat kita. Nah, begitu kurang lebih Bapak Ibu. Nah, yang nanti yang memverifikasi adalah kolegium. Kolegium sendiri terdiri dari kepanjangan tangan pemerintah ya Bapak Ibu, walaupun nanti dasar-dasarnya kebanyakan dari organisasi profesi ya. Adapun kemudian informasi dan pengalaman yang kami dapatkan, SKP yang diterbitkan di sertifikat bisa saja berubah, bisa lebih kecil, bisa saja sama. Artinya ketika kita mengunggah jumlah SKP 2, itu dapat diverifikasi oleh kolegium yang sama persis 2, bisa turun setengah, bisa turun 1, atau bisa diverifikasi sampai 0,5 saja. Tergantung bagaimana kolegium memberikan penilaian dari kegiatan yang telah kita lakukan. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan lupa, silakan lakukan kegiatannya, lalu unggah bukti kegiatannya di Google Formulir yang telah kami siapkan, dan pastikan Bapak Ibu telah menulis nama Bapak Ibu pada Google Form. Google Form itu nanti akan kami jadikan data untuk menulis sertifikat Bapak Ibu. Yang kami kirimkan adalah sertifikat dan berita acara yang dapat Bapak Ibu merge atau satukan atau jadikan satu PDF antar PDF untuk kemudian dapat Bapak Ibu unggah di menu SKP platform di formulir pengisian. Begitu Bapak Ibu dari saya sedikit apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada gambaran
Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dapat mengklaim SKP pengabdian masyarakatnya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika memang ada sesuatu hal yang ingin dapat Bapak Ibu sampaikan atau koreksi dari apa yang saya sampaikan, kami persilakan. Saya kembalikan kepada Ibu Lala. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Trisha untuk pemaparannya. Mungkin jadi menjawab pertanyaan. Jadi beberapa hari yang lalu banyak yang tanya nih Pak, bagaimana cara input ininya apa sertifikat baksosnya? Apakah pasti dapat ini SKP? Ini itu kemarin sempat banyak makanya banyak yang nggak tahu tentang aplikasi SKP platform tadi saya bilang. Nah tadi menurut saya sih sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi saya izin mengulas kembali. Jadi sistemnya ke ini dulu ya Pak. Kita ke aplikasi SisDMK, kemudian ke SKP platform, ke beranda, kemudian nanti input pembelajaran di situ. Untuk input pembelajaran jadi saya salah. Input bagian pengabdian yang C tadi udah sangat jelas. Mungkin nanti tadi yang bermasalah beberapa sinyalnya sudah saya rekam nanti akan diupload mungkin ya Pak ya di YouTube ya untuk tata caranya. Untuk SKP yang diberikan dari Dental Pro Indonesia tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Trisha 2 SKP. Tetapi tergantung dari kolegiumnya akan diberikan berapa, bisa jadi sama atau bahkan mungkin bisa di bawah daripada SKP yang diberikan, tetapi pasti akan mendapatkan SKP ya Pak ya, seperti itu. Nah kemudian mungkin selanjutnya akan dibuka sesi diskusi, barangkali dari dokter dan Bapak Ibu Sobat Pro semua di sini ada yang ingin bertanya terkait penginputan dan juga mengenai satu sehat ini. Mangga barangkali ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Masih pada join ya ini? Sore Bapak Ibu. Masih. Masih ya, oke aman. Kita sambil santai. Kalau ada yang mau ditanyain juga, mangga. Oh ini, Pak Trisha, ini ada yang bertanya, berapa lama menunggu hasil pemeriksaan disetujui? Karena punya saya sudah lama masih dalam masa menunggu. Nah, kemudian ini juga sama pertanyaannya, Pak. Mungkin pertanyaannya disimpulkan berapa lama seperti itu ya, Pak ya. Mangga, Pak, boleh dijawab. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk estimasi berapa lama waktu dilakukan verifikasi memang bukan kewenangan lembaga ya. Artinya bukan kewenangan kami. Kolegium sendiri mungkin memiliki penilaian-penilaian yang tersendiri. Cuma berdasarkan pengalaman kami pribadi, ketika memang sertifikat yang kita unggah itu mengalami waktu yang sangat lama, kami sarankan untuk melakukan pengunggahan ulang. Ya. Jadi tidak mengapa kalau misalkan kita melakukan pengunggahan ulang dengan sertifikat yang sama, dengan judul yang sama, ya. Biasanya itu lebih cepat. Ya, pengalaman saya pribadi ketika mengunggah beberapa logbook atau pelayanan dan apa namanya? Sertifikat pengabdian, itu awal-awalnya lama. Tetapi ketika saya coba beberapa kali, itu ternyata lebih cepat daripada kita harus menunggu. Ya, jadi poinnya adalah kolegium mungkin memiliki penilaian-penilaian sendiri dan kami tidak bisa menjawab berapa lama. Hanya saja kami memberikan trik untuk melakukan unggah secara terus-menerus sampai dilakukan verifikasi oleh kolegium. Seperti itu barangkali, Bu Lala. Baik, terima kasih Pak Trisha untuk Ibu Leli dan Ibu Ulfa ini ya. Apakah dapat dipahami Ibu? Mungkin sedang berkegiatan ya. Tadi ada yang bertanya lagi ini dari Teh Amanda ya. Teh Amanda tadi raise hand up. Boleh Teh Amanda mangga ditanyakan langsung sama Pak Trisha. Silahkan. Halo Teh Amanda. Apa masih stay di Zoom-nya? Oh, mikrofonnya mati ya. Mikrofon Teh Amanda. Baik, langsung aja ini udah diketik ya, udah diketik di sini sama Teh Amanda nih.
Bapak punten, kata Teh Amanda Pak, kata Teh Amanda lagi. Punya saya udah beberapa kali upload, tapi error terus sudah diturunkan saya sertifikatnya di PDF tetap tidak bisa. Punten arahannya, seperti itu mungkin Pak. Mungkin hal-hal apa ya Teh ya yang menyebabkan error? Mungkin mangga Pak boleh langsung dijawab. Untuk beberapa kali, misalkan trik-trik seperti itu tidak dapat berhasil ya, mungkin Teh Amanda langsung melakukan aduan saja kepada helpdesk Kemenkes ya. Karena kemarin juga lagi-lagi pengalaman saya pribadi ketika itu terdapat kesalahan di periode SIP ya. Periode SIP saya bermasalah pada saat itu, kemudian saya melakukan apa namanya? Aduan melalui email di helpdesk Kemenkes. Lalu saya kemudian menjabarkan permasalahan yang saya alami. Alhamdulillah 5 hari kerja, 5 hari, iya 5 hari, 5 hari setelah saya melakukan aduan, permasalahannya dapat tertangani. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu setelah melakukan trik untuk melakukan unggah terus-menerus tidak dapat juga diverifikasi oleh kolegium, Bapak Ibu dapat melakukan aduan kepada helpdesk Kementerian Kesehatan yang melalui email. Nanti bisa dibantu untuk menampilkan ya Bu Lala email-email yang di helpdesk Kementerian Kesehatannya. Biasanya nanti Bapak Ibu juga langsung dibalas tuh. Akhir-akhir ini mungkin Kementerian Kesehatan juga sedang meningkatkan layanan. Ya, jadi ketika kita mengirimkan aduan, biasanya responnya sangat cepat melalui email. Jadi biasanya kita juga diminta untuk mengirimkan bukti tangkapan layar atau screenshot apa yang kita alami. Jadi nanti silakan kalau misalkan memang setelah dilakukan trik untuk melakukan unggahan terus-menerus tidak dapat diverifikasi oleh kolegium, dapat melakukan aduan kepada Kementerian Kesehatan melalui helpdesk. Barangkali itu Bu Lala nanti minta tolong dibantu untuk ininya ya, emailnya bisa ditampilkan. Email helpdesk-nya ya Pak ya. Ya, Baik. Terima kasih. Mungkin ada banyak. Hari ini mau dibatasin pertanyaannya Pak? Atau nggak apa-apa kita diskusi oh, nggak sharing? apa-apa, nggak, Nggak apa-apa ya, biar jelas semuanya ya Pak ya. ya. Baik, ini dari Ibu Dini. Dulu kan pakai sikap dan dulu sudah ada yang pernah ikut baksos dan jumlah SKP diakumulasi jadi satu. Tapi hanya terhitung jumlahnya saja, sedangkan di satu sehat tetap yang terhitung hanya yang satu sehat. Baik Pak, mangga boleh dijawab pertanyaannya. Sebentar, saya sambil baca dulu ya. Dulu pakai Sikap. Jadi Bapak Ibu, Sikap adalah platformnya kami, platform P2KB-nya orang-orang PT GMI ya Bapak Ibu. Namanya Sikap. Dulu pakai Sikap, kan dulu pakai Sikap dan dulu sudah ada yang pernah ikut Baksos. Jumlah SKP diakumulasi jadi satu, tapi hanya terhitung jumlahnya saja. Saya kurang mengerti nih Bu Lala, cuma begini, untuk teman-teman yang sudah memiliki sertifikat dimanapun, di platform P2KB mau manapun, mau P2KB PT GMI yaitu Sikap, dan platform organisasi profesi lainnya, misalnya ada kegiatan pengabdian masyarakat yaitu bakti sosial, itu teman-teman dapat melakukan unggah seperti itu caranya. Ya, asalkan kegiatannya itu, oh enggak, semua pengabdian sosial, bakti sosial itu dapat Bapak Ibu unggah untuk dapat klaim SKP. Nah, prosesnya sama seperti yang tadi kita simak bareng-bareng, prosesnya sama, nanti yang memverifikasi juga kolegium. Jadi untuk kegiatan unggah di SKP platform yang memverifikasi adalah kolegium, bukan organisasi profesi. Karena memang banyak teman-teman yang kemudian bertanya kapan saya diverifikasi kepada organisasi profesi, padahal ranah verifikasi saat ini sudah beralih ya kepada teman-teman kolegium. Jadi kalau misalkan teman-teman dari PT GMI yang sudah memiliki bakti sosial, silakan dicek di akun sikapnya, lalu tinggal disimpan sertifikatnya dan lakukan skema yang tadi kita simak ya, masuk ke Satu Sehat, lalu masuk ke SKP platform, lalu kita unggah di SKP platform. Seperti itu. Pastikan ada notifikasi sukses dan untuk memastikannya tinggal dicek di
di logbook ya, di buku log ya. Seperti itu Bu Lala. Jadi ya kalau misalkan yang dimaksudkan adalah bagaimana cara mengklaim SKP di Sikap, itu caranya seperti sama seperti tadi yang telah kita simak. Begitu Bu Lala. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Mungkin di sini ada banyak banget pertanyaan nih Pak, saya lagi menyaring satu persatu. Mungkin kendalanya juga ada yang ini. Bentar ya. Nah, tadi tuh ada yang bertanya seperti ini Pak bunyinya. Dalam setahun itu dibatasin nggak sih Pak untuk upload sertifikatnya? Apakah cuma bisa 2 kali dalam setahun atau bisa berkali-kali Baksos dalam setahun? Mungkin itu Pak, tadi ada yang bertanya seperti itu. Eh, Daripada menyesatkan ya, saya kurang tahu. Ya, nanti kalau misalkan memang kami sudah tahu, kami akan update di grup. Untuk berapa kali sih setahun itu? Apakah cuma sekali baksos dalam 1 tahun, ataukah 1 tahun itu kita dapat melakukan pemenuhan SKP 2,5 untuk tenaga kesehatan atau berapa jumlahnya untuk tenaga medis? Saya kurang tahu. Jadi mohon maaf, nanti kita akan jawab ketika memang informasinya kita tahu. Itu Bu Lala. Baik, terima kasih Pak. Lanjut ya Pak ya, kita banyak jadi maraton ini. Hari ini kita maraton jawab pertanyaan. Karena mungkin pengabdian masyarakat ini baru ya Pak, jadi ada beberapa kebijakan yang belum bisa dijawab secara jelas gitu ya. Karena kalau kita memberikan jawaban pun khawatirnya menjadi menyesatkan, tadi benar kata Patricia. Nah, tadi juga ada yang ini bertanya nih, nih Pak. Bentar, saya nge-lag banget nih laptop saya. Di Bapak Ibu di sana susah sinyal nggak, lagi hujan ya? Di Jawa Barat nih, daerah Jawa Barat lagi hujan. Jadi sinyalnya hilang timbul di saya. Pak, ini mengenai ini SIP-nya nih, beliau bertanya mengenai SIP-nya tuh udah mau habis bulan Desember, masih bisa diurus atau enggak? Masih kurang bakso sama pelayanan. Terima kasih Pak, mungkin itu pertanyaannya. Iya, kalau SIP habis ya masih bisa diurus. Artinya ketika nanti SKP-nya terverifikasi oleh kolegium, ya SKP-nya dapat masuk ke apa namanya ke akun Satu Sehat kita, ya. Jadi setahu saya memang ketika SIP sudah mau kadaluarsa atau expired, ya kita tetap bisa melakukan pembelajaran pengumpulan SKP, ikut-ikut pembelajaran atau untuk usulan logbook seperti itu, termasuk juga untuk melakukan unggah sertifikat dan diverifikasi oleh kolegium. Biasanya seperti itu. Jadi nanti yang akan berpengaruh biasanya ketika kita mengajukan SIP di tanggal-tanggal sekarang. Jadi misalkan kemarin misalnya kita habis tahun 2025. Lalu kemudian kita terkumpul SKP-nya, kecukupan SKP-nya itu 2027. Nah, yang dihitung itu dari tahun 2025-nya, bukan 2027-nya. Jadi masa SIP kita hanya kita dapatkan 3 tahun misalnya, karena 2 tahunnya itu kita belum melakukan pengajuan. Jadi tergantung masa periodenya. Nah, misalkan Lala itu SIP-nya habis di tahun 2025. Sementara kecukupan SKP-nya itu baru terpenuhi di tahun 2028. Nah, berarti Lala ketika memperbarui SIP itu hanya menikmati SIP barunya 1 tahun. Karena habisnya 2029. Jadi masa periode SIP itu hanya 5 tahun. Kapan kita mengajukan? Ya, kapan itu dihitung. Kalau enggak, kapan kita mengajukan? Yang dihitung tetap masa SIP 5 tahun. Seperti itu. Jadi bukan ketika SIP kita mati tahun 2025, lalu kita mengajukan di tahun 2026, tetap 2030. Enggak. Tetap akan kembali lagi kita harus mengajukan SIP pembaruan di tahun 2029. Seperti itulah. Oh iya, baik. Terima kasih Patricia. Ini juga menjawab pertanyaan dari Ibu Nur Eliah yang mempertanyakan tentang STR yang mau naik level D4. Gimana caranya? Kalau untuk naik level itu kayaknya harus ke KTKI ya Pak. Saya izin masuk sedikit. Harus masuk ke KTKI, Bu Nur Eliah. Kemarin saya juga mau upgrade ke level 6 atau D4. Tetap harus ke KTKI. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, saya izin menjelaskan sedikit. Mungkin di akun Bapak Ibu ada juga yang seperti ini kendalanya. Kemarin beberapa banyak yang japri ke saya katanya untuk Satu Sehat platformnya itu masih definitif Pak bacaannya. Jadi di situ terteranya itu udah expired
expire 2020 gitu. Jadi tidak bisa update yang terbaru. Nah, ini seperti pertanyaan dari Ibu Nur Elia, ini harus diupdate dulu di ktki.go.kemkes.id nih Bapak Ibu semua. Jadi tidak bisa semuanya di satu sehat, tetap untuk yang naik level, kemudian mau upgrade yang definitif itu harus tetap ke KTKI. Nanti juga, nah ini kebetulan jadi kendala nih Pak buat kita. Kemarin sempat banyak yang, jadi beliau SIP-nya itu di bacaan satu sehatnya itu dia udah expire tahun 2020. Padahal beliau sudah upgrade nih yang terbaru. Itu di satu sehatnya masih bacaannya expire, belum bisa upgrade ke seumur hidup gitu Pak. Jadi untuk yang permasalahan ini saya izin masuk sedikit, tetap harus diurus ke KTKI Ibu Nur Eliah yang dulu platform bikin SIP STRTGM itu ya Pak ya, tetap di KTKI. Nah, untuk seumur hidup sekalian bikin yang seumur hidupnya itu sejauh ini belum bisa. Jadi ketika upgrade atau ketika mulai biasanya angkatan saya lulusan baru ya, jadi udah langsung seumur hidup. Angkatan yang expire 2020 itu masih belum bisa, beberapa kendalanya belum bisa ke upgrade untuk tahunnya kan terbaru 2025 nih. Udah punya nih yang 2025 expire-nya atau 2026 expire-nya. Tapi yang terdata di satu sehatnya itu yang tahun 2020. Jadi masih belum bisa tersinkronisasi datanya. Mungkin untuk mengenai hal-hal tersebut itu bisa langsung ditanyakan ke helpdesk, karena dari kami dari rapat saat tentang SKP platform ini juga masih belum ada jawaban ya Pak ya. Saya juga sudah pernah mempertanyakan terkait naik level, kemudian kenapa kok masih definitif dan belum bisa SR seumur hidup, bagaimana upgrade seumur hidup, kok tidak bisa. Ini juga masih belum bisa terjawab sampai saat ini oleh Kemenkes. Mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Trisya, untuk hal-hal seperti itu boleh langsung ditanyakan ke helpdesk. Nanti saya akan share ya setelah selesai ini ke helpdesk-nya. Dan kemarin-kemarin juga ada kejadian seperti itu, ketika di-up ke emailnya helpdesk, itu langsung bisa seumur hidup Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pemilik akunnya harus aktif juga nih ya Pak ya, untuk terus memfollow up namanya helpdesk-nya, supaya kasus atau isu yang kita hadapi itu terangkat gitu, jadi ke-up, jadi terbaca dan akhirnya bisa di-fix atau diselesaikan. Mungkin itu jawaban dari saya izin sedikit masuk ya Pak, tentang naik level dan juga bagaimana caranya untuk SR seumur hidup ini masih memang jadi pertanyaan, belum clear semuanya. Saya juga belum tahu cara masuknya seperti apa agar cepat-cepat upgrade ke seumur hidup seperti itu. Baik, langsung lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Dan ini juga untuk STR seumur hidup tidak ada fotonya itu sama ya Bapak Ibu. Itu harus dipertanyakan langsung ke helpdesk-nya. Untuk absensi hari ini tidak ada. Tadi ada yang bertanya untuk penjelasannya terlalu cepat atau yang terlambat masuk, nanti akan kita share videonya ya Pak ya, nanti melalui link YouTube-nya seperti itu. Nah, ini udah pertanyaannya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Rahmat. Izin Pak, di akun sikap saya sudah ada 4 SKP untuk Baksos. Setelah dialihkan di satu sehat yang ada tinggal 1 SKP, bagaimana solusinya? Oh, tadi sudah terjawab ya Pak ya. Yang pertama itu yang akun sikap. Atau barangkali mau ada tambahan lagi, silakan Pak. Mangga Bapak. Gimana, lah pertanyaannya? Jadi dulu, oh ya baik, oh maaf Pak, saya terlalu cepat ya. Jadi beliau punya punya SKP Baksos 4 di akun sikap. Tapi kenapa di SKP platform itu cuma 1? Katanya begitu Pak. Terima kasih. Oh, iya. Mungkin bisa dilihat kembali di buku lognya ya. Di buku log itu kan ada keterangan. Artinya kalau misalkan ada sejawat kita TGM khususnya ya, ketika mengunggah bukti sertifikat itu sesuai berdasarkan apa yang ada di sertifikat. Misalkan satu sertifikat itu bernilai 2 SKP. Nah, ketika terverifikasi, maka di situ mungkin ada keterangannya apakah ditolak atau diturunkan atau memang diverifikasi. Harusnya sih ketika kegiatan tersebut sesuai dengan sertifikat, harusnya nilainya sama, ya. Jadi mungkin bisa dicek terlebih dahulu di buku lognya, Bu Lala. Nanti di buku log itu biasanya ada keterangan apakah masih menunggu, apakah diverifikasi atau ditolak. Di situ biasanya ada keterangannya. Harus jadi ya seperti itu Bu Lala. Untuk Ya. kegiatan-kegiatan yang harus diunggah, nanti kita bisa kontrol linknya di buku log. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin ini juga pertanyaannya hampir serupa ya, sampai sekarang belum diverifikasi. Pertanyaan saya, apakah memang selama ini
untuk verifikasinya dan apakah tim verifikator memang orang-orang TGM juga ya? Mungkin ini lebih ke TGM ya. Karena di sini ada beberapa profesi juga ya Pak, ada bidan dan juga dokter. Itu kenapa belum diverifikasi? Apakah tim verifikatornya memang orang-orang TGM atau kolegiumnya bukan orang TGM? Baik Pak, mangga boleh dijawab Pak. Ya, setahu saya ketua kolegium terapis gigi dan mulut Dr. Bambang ya. Dr. Bambang itu kan latar belakangnya TGM, dan setahu saya kalau misalkan saya tidak salah, boleh dikoreksi. Beliau adalah salah satu dosen di Poltekkes Kemenkes Semarang ya. Dan informasinya memang di kolegium itu ada ITKSG ya, atau Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi, yang berisikan dosen-dosen Poltekkes seluruh Indonesia dan teman-teman di DPP PTGMI ya. Dan ini juga mungkin sama, artinya kolegium-kolegium di tenaga medis dan tenaga kesehatan juga beranggotakan dari eh, dosen-dosen atau di perguruan tinggi mereka dan kolaborasi dengan organisasi profesi. Seperti itu sih, Bu Lala. Iya, baik. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum untuk materi berikutnya tentang baksosnya sendiri nih ya, Pak, yang nanti akan dilaksanakan pada 25 Januari. Baik. Untuk SKP ini apakah ada masa berlakunya dan bagaimana mengetahui SKP aktif sampai kapan agar bisa berjaga-jaga khawatir SKP-nya sudah memenuhi, tapi ternyata ada yang expire sehingga menghambat pengajuan berkas lainnya. Terima kasih. Mangga Pak boleh dijawab. Iya, setahu saya ada, lah. Setahu saya itu SKP mengikuti masa periode SIP. Yang tadi kita sempat singgung bahwasanya ketika nanti teman-teman atau Bapak Ibu itu melakukan perpanjangan SIP, itu nanti akan dihitung sesuai dengan masa periode SIP-nya. Jadi misal saya masa periode SIP-nya itu habis di tahun 2025. Nah, tahun 2025 saya tidak dapat melakukan pemenuhan SKP. Saya dapat melakukan pemenuhan SKP-nya itu di tahun 2027. Yang harusnya ketika saya melakukan pembaharuan SIP itu masa berlakunya 5 tahun, 2025 sampai tahun 2029, tetapi karena saya melakukannya di tahun 2027, maka saya hanya dapat menikmati hanya dua tahun ya, Bu Lala ya. Jadi harusnya 2025 sampai 2029. Nah, karena saya belum dapat melakukan pemenuhan SKP, maka dari 2005 sampai 2027 itu saya nggak dapat SIP. Nah, tapi ketika kita melakukan pembaruan SIP, itu tetap dihitungnya tahun 2025, bukan dihitung kapan kita dapat melakukan pemenuhan SKP. Nah, itu juga mungkin ketika periode SIP kita 2025 sampai 2029 dan SKP kita dilakukan tahun masa periode SKP, ketika tahun 2029 lewat, maka akan berganti kembali. Artinya SKP-nya sudah expire. Nah, di SKP platform itu ada sebenarnya menu yang dapat merangkum, sebentar, saya share screen. Nah, di sini tuh ada yang ini. Jadi tahun 2020 11 SKP, 2021. Nah, di 2004. Ketika masa periode SIP-nya itu terlewat tahun 2024, maka yang akan dihitung adalah SKP barunya sesuai dengan periode SIP baru. Seperti itu. Begitu Bu Lala. Ya, baik. Jadi saya izin memperjelas kembali. Saya juga ingin bertanya tentang itu sih, Pak. Jadi kalau misalkan saya SIP-nya berakhir 2026. Saya pernah mengikuti bakti sosial nih di tahun 2019. Udah lama banget kan ya, Pak? Itu masih tetap bisa kepakai sampai SIP kita mati atau dari terbitnya tanggal SKP Baksos itu, misalkan kayak dulu kan kita 5 tahun ya, Pak, dari tahun terbitnya. Misalkan 2018 berarti expire 2023 seperti itu ya. Nah, itu ada batas waktunya nggak Pak? Sampai
Apa ada batas waktunya cuma 5 tahun misalkan, atau bisa tetap kepakai sampai SIP kita selesai? Mungkin itu saya juga izin bertanya tentang itu. Ya, lagi-lagi saya kurang tahu nih untuk ini, Lala. Cuma yang jelas, Bapak Ibu, Lala, untuk kegiatan yang dapat diverifikasi di SKP platform adalah kegiatan yang dilakukan sebelum Undang-Undang tahun 2023 ini. Ya, jadi kalau misalkan kita punya kegiatan bakti sosial, kegiatan webinar-webinar yang dilakukan oleh organisasi profesi, dan sertifikatnya masih kita simpan, itu bisa kita unggah di SKP platform. Asal kegiatannya itu dilakukan sebelum tahun 2023, sebelum terbit Undang-Undang Kesehatan, itu dapat diverifikasi oleh kolegium. Nah, namun tadi pertanyaan ketika ada kegiatan yang dilakukan sudah masa lewat periode SIP, ya saya mohon maaf saya kurang tahu. Oh Jadi iya. khawatir salah informasinya. Tapi nanti insya Allah kita akan coba cari tahu ketika memang sudah ada jawabannya, nanti kita akan coba share melalui Instagram atau melalui grup yang mungkin ya lah, untuk dapat Ya, berbagi. baik, terima kasih. Terima kasih Patricia untuk penjelasannya. Mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi. Apakah ada closing statement nih Pak untuk bincang-bincang kita, bincang sore ini hari ini judulnya ya? Ya, closing statementnya ya, pertama kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu telah bergabung bersama kami ya Dental Pro Indonesia. Kami juga memohon maaf jika dalam komunikasi kami, terus jika dalam pelayanan kami, itu terdapat banyak sekali kekurangan. Kami mohon dimaklumi, kami mohon juga tetap diberikan kritik dan saran untuk kemudian kami dapat tetap berkomunikasi dengan Bapak Ibu dalam event-event yang selanjutnya. Saya kemudian menitipkan kepada Bapak Ibu, lakukan kegiatannya sesuai dengan apa yang nanti akan disampaikan oleh rekan kami Ibu Nung. Ya, bukan berarti ketika Bapak Ibu dapat melakukan kegiatan ini di luar kota atau di kota Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan. Karena kami tidak akan menerbitkan sertifikat ketika tidak ada evidence atau tidak ada bukti yang Bapak Ibu kirimkan kepada kami. Dan kami juga hanya memberikan batas waktu sampai tanggal 27 untuk Bapak Ibu dapat mengirimkan bukti kegiatan. Ketika batas kegiatan itu terlewati, mohon maaf dengan sangat, kami tidak dapat menerbitkan SIP-nya, sertifikatnya. Dan terakhirul kalam, saya juga mohon maaf jika dalam penyampaiannya terdapat banyak kekurangan, dan saya juga banyak tidak tahunya. Mudah-mudahan kemudian ini menjadi ajang pembelajaran bersama. Itu barangkali, Bu Lala. Iya, baik. Terima kasih penjelasannya ya, Pak. Mungkin saya izin mengulas kembali untuk penginputan atau penguploadan mengenai SKP platform pengabdian masyarakat ini. Tadi saya izin menyimpulkan dari awal, ada beberapa yang punya kendala. Untuk kendalanya itu tidak terverifikasi, seperti itu tidak terverifikasi, kemudian kenapa SKP-nya berbeda, itu mungkin bisa langsung ditanyakan ke helpdesk-nya karena sampai saat ini belum ada jawaban konkret mengenai hal tersebut. Nah, kemudian untuk yang tidak terverifikasi atau lama nih verifikasinya, tadi saran dari Pak Trisha Maulida itu bisa input ulang dan tidak ada batas, sejauh ini tidak ada batas maksimal inputnya, dan juga tadi pertanyaannya berapa kali dalam setahun itu tidak ada batasannya, sejauh ini belum ada dari pihak Kemenkes juga yang menginfokan ada batasan seperti itu untuk penguploadannya. Untuk bakti sosial pada kali ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Januari ini, pasti akan mendapatkan SKP. SKP yang diberikan dari PT Dental Pro ini ada 2 SKP yang mana pada saat di-upload itu ada kemungkinan mungkin sama 2 SKP atau mungkin bisa lebih rendah, tetapi itu pasti akan mendapatkan SKP. Kemudian untuk berapa lama sih expire-nya atau berapa lama masa biar berlakunya SKP itu tuh mengikuti tanggal SIP, tetapi untuk tahun di atas 2023 ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Tadi saya udah share helpdesk-nya, nanti saya akan share lagi di grup untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Saran dari saya untuk mengenai kegagalan verifikasi itu dari kolegium ya Pak ya. Jadi memang bukan dari pihak kita juga yang verifikasi, semuanya dari kolegium. Boleh di follow up lagi di helpdesk-nya, sekali lagi saya tekankan, dan juga
kalau ada kegagalan atau tidak terverifikasi, mungkin belum terverifikasi sampai sekarang, terus up supaya isunya itu naik gitu, bisa diatasi dengan segera. Baik, mungkin itu secara singkat, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya lanjut ke sesi berikutnya, pemaparan mengenai bakti sosialnya. Halo, selamat sore Ibu Nung Dian. Apa sudah ada di dalam Zoom meeting pada sore hari ini? Halo, selamat sore Ibu Nung Dian. Mungkin sinyalnya susah ya. Ini lagi pada hujan nih. Bapak, saya nyapa Bapak Ibu dulu deh. Sore Bapak Ibu dan dokter, Sobat Pro. Apa masih stay di dalam Zoom? Mungkin beberapa ada yang lagi ini ya. Masih stay, maaf di mute. Oke, nggak apa-apa. Mungkin hari ini sambil weekend. Mohon maaf mengganggu weekendnya hari ini ya, Bapak Ibu semua ya. Untuk yang terlambat telah datang nanti akan di-share melalui YouTube ya. Selamat sore. Tenung apa udah masuk ke dalam Zoom pada sore hari ini? Oh, Tenung sepertinya terpental nih Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, boleh. Oh, masih stay Mbak, Dokter Nurahmi. Mantap, keren nih. Kita hari ini bincang sore, nyantai ya. Kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh nanti dibantu jawab nih Bapak Ibu semuanya. Sambil menunggu Teh Enungnya nih. Tadi sempat putus suaranya ya. Oh, host tidak izinkan buka mic. Oh iya, pantesan. Pantesan nggak ada suaranya nih. Ternyata tapi masih alhamdulillah ya masih banyak yang stay di sore hari ini, di weekend ini harusnya family keluarga itu Bu Nung kepental-pental Kak. Iya sama sih juga di sini dari tadi sinyal saya jelek banget nih Bapak Ibu. Gak apa-apa ya. Hari ini kita soalnya ngobrol santai juga, nggak terlalu formal. Ntar Ibu Nung apa sudah ada? Saya cek dulu ya. Belum masuk Ibu Nung. Ini ada yang pertanyaan lagi. Dari Ibu Trihesti izin bertanya, bagi yang tidak bisa hadir dan hanya bisa hadir melalui daring, apakah tetap bisa hadir dan tetap mendapatkan sertifikatnya? Baik Ibu Hesti, untuk yang daring tetap dapat sertifikatnya. Tadi dengan catatan dari Pak Trisha itu untuk penguploadan di SKP platformnya itu maksimal tanggal 27 Januari. Jadi H+2 setelah kegiatan harus segera diinput seperti itu. Baik yang daring maupun luring itu akan mendapatkan sertifikat, nanti akan di-share di grup ya. Yang di luar Bogor itu tetap mendapatkan sertifikat seperti itu dan bisa diupload ke Satu Sehat. Kak, kalau gaptek bisa dibantu dengan panitia biar SKP-nya masuk ke Satu Sehat. Maklum udah tua. Untuk Ibu, khusus buat Ibu Iswar Liza ini ya, boleh deh japri saya. Tapi nggak bisa semuanya ya, barangkali saya nanti slow respon nih. Kadang-kadang chat yang masuknya banyak, jadi takutnya malah jadi ketinggalan. Lebih baik dipelajarin aja dulu, nanti untuk Zoom pada sore hari ini kami share di YouTube-nya kami ya. Dari Ibu Eka Yurdian, Bapak ya, Bapak Eka Yurdani, bukti baksos yang akan dikirim bagi daring berupa apa? Nanti akan dikirimkan berupa sertifikat dan juga BAP-nya nih Bapak Ibu, nanti akan di-share di grup ya, dan juga kesimpulan mungkin akan dijelaskan nanti sama Ibu Nung yang akan memaparkan materi berikutnya mengenai baksosnya. Selamat sore Ibu Nung. Oh, belum masuk Ibu Nungnya, sebentar. Oke, makasih ditunggu share-nya. Siap Ibu Trihesti. Nanti untuk Ibu Iswar Liza boleh japri saya aja, nanti saya bantu. Untuk dijadikan peringatan, kalau peringatan terlalu apa ya, untuk dijadikan pengingat bahwa untuk penguploadan sertifikatnya itu maksimal di tanggal 27 Januari. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Izin bertanya untuk t-shirt kapan dikirimnya untuk yang daring. Nanti akan diinformasikan ke grup. Kemungkinan dalam minggu ini akan dikirimkan Bapak Ibu. Atau mungkin yang mau diambil pada saat baksosnya juga boleh. Gitu. Nanti bisa ditanyakan saja ke grup ya. Lagi coba masuk Ibu Enungnya, susah masuknya. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu ya. Oh, udah masuk. Selamat sore Teh Enung Dian. Sinyalnya agak kurang bagus ya sore hari ini. Untuk bajunya, t-shirtnya ini yang ini ya.
yang offline atau luring. Dikirimnya insya Allah minggu ini dalam waktu cepat akan segera dikirimkan. Sudah ready nih, tinggal dikirimkan aja nanti. Yang penting udah isi dulu ya Bapak Ibu link alamatnya itu yang penting udah diisi supaya untuk t-shirtnya dikirimkan ya. Nanti langsung konfirmasi ke Pak Trisha boleh untuk t-shirtnya. Ada yang mau langsung diambil di panti atau mau dikirimkan boleh mangga. Tapi kalau yang udah eh, kirim apa alamatnya dan mau dikirimkan luar kota mungkin nanti akan dikirimkan seperti itu. Tanggal 27 tadi apa batas akhir memasukkan sertifikat ke Satu Sehatkah? Terputus-putus tadi. Iya, Bapak Eka untuk uploadnya akan dibantu semaksimal mungkin tanggal 27 Januari seperti itu. Nanti kalau ada kendala boleh langsung hubungin admin aja gitu. Adakah Zoom meeting untuk yang daring Baksos di tanggal 25 nanti? Ada, nanti akan ada Zoom meeting. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nung Dian. Selamat sore Ibu Nung, apakah sudah bergabung di dalam Zoom meeting pada sore kali ini? Belum ya? Bentar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini boleh ditanya. Selamat sore Ibu Nung, apakah sudah bergabung di dalam Zoom meeting pada sore hari ini? Masih belum ya? Tadi infonya sudah bergabung. Selamat sore, Kak Lala. Selamat sore. Nah, ini dia Bu Nungnya udah Ya, muncul. Sore sebelumnya Bu mohon maaf. Nung. Udah Iya, bisa gabung sebelumnya mohon alhamdulillah. maaf ya, Bapak Ibu, karena di sini ada gangguan teknis. Kebetulan lagi hujan besar, sinyalnya tiba-tiba down gitu ya. Jadi saya kepental dari Zoom dan susah masuk lagi. Alhamdulillah sekarang saya bisa bergabung lagi. Baik, terima kasih Bu Nung. Mohon maaf sebelumnya untuk kendala teknis pada sore hari ini karena memang sinyalnya tidak stabil. Tadi saya juga telat masuk karena sinyal ya tendongnya. Alhamdulillah ini tadi saya suaranya jelas di Bapak Ibu terdengar jelas. Kayaknya ini ke-mute deh ya Teh ya. Dari tadi saya tanya pada jawab sih di chat, cuman nggak bisa ini ya, nggak bisa buka mic ya. Sebentar saya lagi setting dulu. Baik, mungkin langsung saja Teh Nung untuk pemaparan mengenai bakti sosial yang akan dilakukan pada tanggal 25 Januari. Saya persilakan untuk Teh Enung menjelaskan materinya. Mangga Teh Enung. Sebelumnya maaf Mbak Lala, saya nggak bisa share screen nih. Bentar. Susah ya sinyalnya ya? Ini, co-host lagi ya, Ya, harus sebentar. disetting dulu.
Ya, mungkin karena saya kepental tadi, jadi saya belum jadi co-host ya. Jadi saya belum bisa share screen nih. Udah, ya. Baik, Bapak Ibu. Eh, di sini saya akan memaparkan persiapan mengenai bakti sosial yang akan kita lakukan pada tanggal 25 Januari nanti di lokasi khusus ya yang sudah kita tentukan. Nah, adapun tujuan dari Baksos ini yaitu untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun non-materi seperti pelayanan kesehatan atau pendidikan kesehatan. Nah, di sini kita sudah menentukan sasarannya nih, sasaran yang kita anggap ini membutuhkan, membutuhkan bakti sosial kita sebagai tenaga kesehatan, yaitu di bakti sosial Cinta Yatim ya. Kemudian penyuluhan yang kita berikan itu yaitu ada penyuluhan materi maupun non materi. Penyuluhan non materi ini yaitu berupa penyuluhan yang akan kita sampaikan, kemudian mengenai kesehatan, mengenai pendidikan kesehatan itu sendiri. Nah, untuk spesifikasinya, karena kita sebagai ranah terapis gigi mulut ya, jadi kita mungkin akan lebih concern ke eh, kesehatan gigi dan mulutnya. Kemudian, bakti sosial ini yaitu untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap permasalahan sosial di lingkungan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Nah, pendidikan dan kesehatan ini merupakan dua aspek yang menjadi apa namanya fokus pemerintah juga ya pada saat ini. Kemudian meningkatkan hubungan baik antara profesi, organisasi, atau lembaga dengan komunitas. Karena dalam bakti sosial ini biasanya kita bisa berkolaborasi dengan berbagai organisasi. Nah, dalam kesempatan ini pun kita kan bergabung dengan beberapa nakes ya, ada bidan, ada perawat, ada dokter gigi, ada terapis gigi dan mulut ya. Nah, itu merupakan kita bisa berkolaborasi juga antar profesi. Nah, ini sesuai dengan amanah undang-undang bahwa setiap tenaga medis dan kesehatan wajib melengkapi ranah pengabdian masyarakat melalui salah satunya yaitu kegiatan bakti sosial. Adapun untuk persiapannya, yaitu yang pertama kita siapkan materi penyuluhan kesehatan. Nah, sebelum kita melakukan baksos, kita konsep dulu nih, materi apa yang akan kita sampaikan nanti. Ya, ini disesuaikan dengan Bapak Ibu nih mau mau menyampaikan materi apa nanti untuk baksosnya. Nah, untuk sasaran penyuluhan ini yaitu minimal sebanyak 20 orang, anak ataupun orang dewasa. Kemudian, nah kita udah menyiapkan nih materi penyuluhannya. Alangkah baiknya siapkan juga alat peraganya. Kenapa? Agar apa yang kita sampaikan itu lebih tersampaikan, lebih mudah dipahami oleh audiens ya, di mana misalnya audiens bisa melihat nih kalau kita bisa misalnya menggunakan alat peraga, audiens itu lebih mudah mencerna ya apa yang kita sampaikan. Kemudian kalau misalnya kita mau melakukan foto sosial ada sikat gigi massal, nah makanya kita harus mempersiapkan sikat dan pasta giginya ya. Kemudian untuk melakukan demonstrasi sikat gigi massalnya. Nah setelah kita tadi dilakukan nih penyuluhan mengenai kesehatan cara menyikat gigi, nah kemudian kita mau dengan mengadakan sikat gigi massalnya nih. Nah, jadi kita bisa melakukan praktek demonstrasinya di situ. Nah, kemudian siapkan juga floor apabila kegiatannya kita pick aplikasi floor. Kemudian, apabila kita mau mengadakan senam germas juga, nah kita siapkan juga peralatan senam, logistik, dan sebagainya. Kemudian, menyiapkan sembako jika kegiatannya adalah santunan, namun penyuluhan kesehatannya tetap dilaksanakan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk tata caranya nanti peserta melakukan kegiatan bakti sosial ini kepada sasaran minimal 20 orang anak atau orang dewasa ya. Kemudian nanti peserta mengirimkan bukti kegiatannya berupa file PDF melalui formulir elektronik Google Work pada tautan berikut. Nanti kita akan share ya oleh panitia. Kemudian peserta juga dapat melakukan dokumentasi bakti sosialnya melalui video. Nah, untuk sertifikatnya
bakti sosial akan kami merge dengan berita acara kegiatan untuk kemudian dapat segera diunggah pada SKP platform Bapak Ibu. Nah, setelah tadi materi sebelumnya udah disampaikan ya oleh Bapak Trisha, jadi di mana apa sertifikat dan berita acara kegiatannya sudah terbit, nah Bapak Ibu bisa langsung melakukan pada SKP platform Bapak Ibu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu mengirimkan bukti kegiatan bakti sosialnya di nanti di apa formulir elektronik Google ya yang kita share sampai batasan tanggal 27 ya. Kita kan kegiatannya tanggal 25, nah batas maksimalnya tanggal 27 Januari. Apabila nanti lewat dari tanggal yang telah ditentukan ya mohon maaf. Berarti kami tidak bisa menerbitkan sertifikat maupun berita acara kegiatannya. Sudah, sekian Bapak Ibu. Terima kasih untuk nanti persiapan eh, tata cara bakti sosial kita. Mangga barangkali ada yang mau ditanyakan ya, Kak Lala. Ya, baik. Terima kasih, Teh Enung. Ini tadi ada beberapa yang tanya nih sambil tadi nunggu Teh Enung sinyalnya ada. Oh, tadi Ya, berarti mohon maaf banget ini. iya, tidak apa-apa. Sama, Teh Enung. Saya juga di sini sinyalnya naik turun nih. Nah, ini ada yang bertanya lagi. Nah, ini kalau yang daring pelaksanaan baksosnya apa harus di tanggal 25 Januari atau sebelumnya? Baik, Teh Enung, mangga boleh dijawab Teh Enung langsung ya. Nah, alangkah baiknya serentak ya ke tanggal 25. Tapi misalnya dengan satu dan lain hal, mangga asal nanti pengirimannya ke kita itu maksimal di tanggal 27 Januari. Ya, di tanggal 27 Januari. Apabila lewat dari itu, mohon maaf nih, kami kan sudah mulai penerbitan sertifikat dan berita acara kegiatannya ya. Nah, mungkin itu ya, Tenung ya jawabannya ya. Tadi untuk Ibu Nur Sera udah dijelaskan juga ya panti asuhannya di mana Tenung jadinya nih. Di wilayah Sindang Barang ya Tenungnya. Ganti panti asuhan sudah dijelaskan tadi ya sama Tenung. Kemudian sertifikat apakah dikirim ke email langsung? Tadi udah dijawab ya Teh Nung ya, dikirimkan melalui Google Form. Nanti setelah kegiatan, berarti tadi itu kegiatan nih kita, nanti akan ada Zoom meeting juga ya Teh Nung ya. Jangan lupa direkam atau difoto baik yang daring maupun luring. Yang daring boleh foto dan Zoom boleh foto dan Zoom lagi dan rekam di Zoom-nya, simpan baik-baik. Kemudian untuk yang luring mungkin bisa foto dan video lebih enak ya kalau yang daring karena langsung live report. Nanti dimasukkan ke dalam tadi link yang tadi akan di-share ya Tenungnya nanti di grup beserta tata cara pengisian di SKP platformnya seperti itu dan batas untuk penginputannya itu pada tanggal 27 Januari. Jadi kalau bisa sih tanggal 25 kan Sabtu, 26 Minggu. Nah, 26 ini kalau bisa dikhususkan waktu luangnya untuk menginput ya Tenungnya biar cepat beres. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sudah dijawab di PowerPoint-nya Bu Nung ya. Tadi pertanyaannya sebelum Teh Nung datang nih. Gitu. Sebentar saya baca lagi nih. Teh Nung Dian bawa alat peraga sendiri atau bagaimana? Mangga Teh Nung. Halo, selamat sore. Apa terdengar di Teh Nung? Nggak ada sinyal ya Teh Nung ya. Sebentar ya. Atau belum ke mute ya? Udah saya bunyikan. Nah, Ya, ya tadi saya. ke mute. Jadi untuk alat peraga mengenai nanti kegiatan untuk yang luring ya, Iya, untuk yang luring nih Teh Amanda. untuk Itu ya bawa untuk alat yang peraga luring. sendiri. Kemudian sekalian Ya, nih, sekalian. boleh. Berarti gabung ya dokter gigi sama TGM dan anak-anaknya seperti itu. Ya. Nah, tadi sekilas saya juga membaca kolom chat ya. Jadi untuk pertama untuk rundown acara bakti sosial yang luring, kita udah share di grup bakti sosial luring ya, Bapak Ibu. Nanti apabila ada yang belum bisa mengakses, nanti kami akan share ulang untuk rundownnya. Kemudian mengenai alat peraga, apabila nanti Bapak Ibu
punya, ada yang punya, alangkah baiknya nanti dibawa saja ke lokasi kegiatan. Nah, untuk nanti kegiatannya bareng-bareng nih. Untuk yang luring ya, ini khusus untuk yang luring, nanti kita bareng-bareng, berbarengan. Di mana di sana nanti dibagi beberapa kelompok, eh, nakes dan sasarannya nanti disesuaikan. Nanti kita bareng-bareng untuk pelaksanaannya ini khusus untuk yang luring. Nah, adapun untuk yang daring itu disesuaikan dengan eh, Bapak Ibu sendiri di tempat Bapak Ibu sendiri gitu. Di mana nanti kita panitia hanya menerima bukti dokumentasi yang Bapak Ibu lakukan mengenai bakti sosialnya seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Teh Enung Dian. Eh, Ya, tadi sama-sama. untuk beberapa wilayah tadi ada yang izin sholat maghrib ya, Mangga. Untuk yang Mangga, mangga. karena beda daerah ya, jadi boleh Iya, Mangga. boleh. Nanti rekamannya akan kita share ya, Bapak Ibu ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, kita closing di 17.50 ya, Teh Enung ya. Ada 10 menit lagi. Iya, Ada banyak pertanyaan nih. Sebentar, Teh Enung. Bolehkah sasaran baksosnya di bawah 20? Kemudian kami di dalam satu tempat kerja ada 3 orang, apa boleh gabung tempatnya? Kemudian atau mengadakan penyuluhan sendiri di wilayah masing-masing lalu kirim buktinya atau bagaimana? Seperti itu Teh Enung, boleh dijawab Teh Enung. ya. Untuk pertama, untuk lokasi baksos ya. Untuk di satu lokasi ada 3 orang. Nah, boleh ya, di mana nanti kan orangnya berbeda. Nanti orangnya berbeda atau misalnya bisa dibagi-bagi nih. Ini untuk bagian A, ini untuk bagian B, ini untuk bagian C itu kan lebih enak ya. Yang pasti nanti untuk dokumentasinya yaitu orangnya kan berbeda-beda tidak sama kan. Nah, itu bisa. Kemudian apalagi Teh Lala? Nah, untuk pesertanya yang kurang dari 20, nah dimaksimalkan, diusahakan itu minimalnya 20 ya, Bapak Ibu. Apa namanya, misalnya bisa kan di sekolah atau misalnya banyak lah, insya Allah bisa bisa didapatkan minimal 20 untuk sasaran pesertanya. Dah, apalagi Tera, ada lagi? Baik, tadi un- bentar saya agak lama nih laptopnya nge-lag. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Nah, dari dokter gigi Jeki, ada peralatan atau bahan yang perlu dibawa secara mandiri? Mangga Teh Eno. Nah, ini dok mengenai alat peraga ya, apabila misalnya ada pentem atau misalnya ada flip chart atau ada media komunikasi yang bisa dibawa, silakan itu lebih bagus ya untuk memudahkan nanti apa buat kita penyuluhan karena nanti kan dibagi-bagi ya beberapa kelompok dibagi menjadi beberapa sasaran. Misalnya sasaran ada 100 orang. Nah, kemudian nakesnya ada berapa orang, nah nanti kita dibagi-bagi sesuai kelompoknya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nih punya alat peraga, lebih baik diambil aja ya Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, sebentar.